Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Istighfariani dengan nomor NIM 858913601. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah saya, yakni permainan tradisional yang berjudul Egrang Bathok. Tujuan saya membuat makalah ini yaitu bermain sambil berolahraga dengan melakukan permainan tradisional ini sehingga membantu tubuh agar tetap sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang Egrang Bathok dan sejarahnya. Permainan Egrang Bathok Kelapa berasal dari Sulawesi Selatan, yang biasa dimainkan oleh anak-anak suku Bugis secara berkelompok. Permainan ini dikenal dengan nama Majekai, yang berasal dari kata jeka, yaitu jalan. Masih banyak anak pedesaan yang masih fasih melakukan permainan ini. Hal tersebut disebabkan karena permainan ini memanfaatkan barang bekas yang mudah mereka temui. Namun, di perkotaan tidak banyak anak yang mengetahui cara memainkan permainan ini. Banyak manfaat yang dapat diambil dari permainan Egrang Bathok ini, diantaranya menciptakan kegembiraan pada anak, menumbuhkan kreativitas, memanfaatkan bahan-bahan yang tidak digunakan di lingkungan sekitar. Siapa yang dapat mempermainkan permainan ini? Permainan ini bersifat perlombaan, ada yang menang dan juga ada yang kalah. Permainan ini harus dimainkan minimal 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun jangan terlalu banyak jumlahnya, jika terlalu banyak peserta yang lain akan semakin lama menunggu giliran bermain. Peserta bermain Egrang Bathok tidak dikenal batas usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Aturan yang harus dipatuhi dalam permainan Egrang Bathok ini yaitu para pemain harus melakukan undian sebelum melakukan bermain. Mereka dapat melakukan dengan cara home pimpa atau pink sweet. Para pemain harus secara bergiliran sesuai urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemain berjalan dari ujung ke ujung Egrang Bathok secara bergantian. Bagaimana caranya bermain Egrang Bathok? Jalannya, pemain dalam satu kelompok melakukan undian untuk menentukan pemain pertama dengan hopimpa atau pink sweet. Pemain berada di belakang garis start dan berpijak pada bathok kelapa. Saat bermain dimulai, mereka harus melangkah seperti biasa sambil menarik tali egrang. Kelompok yang anggotanya paling cepat melakukan perjalanan dari start ke finish akan dinyatakan sebagai pemenang. Di sini alat dan bahannya yaitu tempurung kelapa atau biasa dikenal dengan nama bathok. Yang kedua yaitu tali. Terus yang ketiga yaitu alat pelubang. Jadi di sini harus ada alat pelubang untuk memasukkan talinya ya. Cara bermainnya yaitu dengan cara melangkah saja. Contohnya, adapun cara bermainnya seperti ini ya, dengan memegang talinya lalu digerakkan ke depan. Ini talinya harus dipegang, soalnya kalau tidak dipegang anak-anak tidak bisa menjalankannya. Caranya seperti ini, melangkah seperti itu. Tapi ini harus dengan lawannya ya, soalnya nanti kita tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Caranya mudah sekali untuk permainan ini.
Saran dan kesimpulan dalam permainan egrang batok ini yaitu mengenai permainan egrang batok adalah agar pemain ini mampu bermain tradisional lainnya tetap lestari karena permainan tradisional sangat bermanfaat. Permainan egrang ini merupakan salah satu warisan budaya yang tidak bergeser ataupun ditinggalkan karena adanya perubahan dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, banyak permainan tradisional yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk bermain egrang batok. Permainan tradisional memberikan banyak manfaat positif bagi yang memainkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, permainan tradisional mulai dilupakan. Padahal permainan tradisional jauh lebih baik dibandingkan hanya bermain gadget di atas kursi atau tempat tidur. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu banyak permainan tradisional yang berasal dari provinsi di Indonesia, termasuk bermain egrang batok. Permainan tradisional memberikan banyak manfaat positif bagi yang memainkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, permainan tradisional mulai dilupakan. Padahal, permainan ini jauh lebih baik dibandingkan hanya bermain gadget di atas kursi atau tempat tidur. Dan saya menyarankan mengenai permainan egrang batok, agar pemain ini maupun permainan tradisional lainnya tetap lestari karena permainan-permainan tradisional memiliki banyak manfaat. Permainan egrang ini merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia agar tidak bergeser ataupun ditinggalkan karena adanya perubahan dan perkembangan teknologi. Demikian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.